Di sebuah negeri makmur bernama Al-Kasbah, hidup 7 pemuda yang namanya terkenal di seluruh penjuru. Bukan karena prestasi, tapi karena kelakuan yang membuat warga sering mengelus dada. Mereka adalah Shakib, si lidah emas. Pandai bicara, bisa mempengaruhi siapa saja. Sayangnya, kemampuannya digunakan untuk membohongi orang. Faris, tukang membuat barang palsu. Dari emas tiruan sampai surat izin palsu, semua bisa ia buat. Naim, pecandu judi. Kalah, menang, kalah lagi, tetap main. Husain, jago bikin keributan di pasar. Kalau tak ada masalah, dia yang membuat masalah. Rafi, penipu jalanan. Muka manis, hati licik. Zahir paling sombong di antara mereka. Meremehkan semua orang, termasuk ulama. Bilal yang paling muda, selalu ikut-ikutan meski sering ragu dalam hati. Mereka mendapat julukan 7 badai, karena setiap kemunculan mereka membuat angin ribut di pasar dan jalanan. Suatu hari, kelakuan mereka sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja mengelus janggutnya sambil menghela napas. Kalau mereka di penjara, bisa-bisa mereka makin liar. Aku butuh seseorang yang bisa mengubah hati mereka tanpa paksaan. Hanya ada satu nama di pikirannya, Abu Nawas. Di istana, raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, aku beri kau misi. Ubah 7 pemuda ini sebelum 40 hari berlalu. Jika kau gagal, mereka akan dibuang ke padang pasir." Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah, Baginda. Tapi saya tidak akan mengkhotbahi mereka seperti ustaz biasa. Saya akan bawa mereka ke sebuah perjalanan yang mereka kira mencari harta, tapi sebenarnya mencari hati mereka sendiri." Raja tertawa kecil. "Seperti biasa, akalmu selalu berliku." Abu Nawas pergi ke pasar dan mengumumkan keras-keras, "Wahai warga, siapa yang mau ikut aku mencari harta karun yang tak akan habis sampai 7 turunan?" Mendengar kata harta karun, telinga 7 badai langsung berdiri. Shakib berbisik kepada yang lain, "Ini dia kesempatan kita. Kalau kita dapat, kita bisa kaya tanpa kerja." Mereka pun mengikuti Abu Nawas, menempuh perjalanan keluar kota. Tujuannya, hutan lebat yang konon penuh misteri. Saat malam turun, mereka mendengar suara berat menggema di antara pepohonan. "Wahai manusia, sampai kapan kau lari dari Tuhanmu?" Husain meloncat dari duduknya. "Itu apa? Hantu?" Abu Nawas menahan tawa. "Kalau takut, coba sebut nama Allah." Zahir mendengus. "Ah, cuma suara angin." Tapi malam itu, mereka tidur dengan mata terbuka setengah. Keesokan harinya, mereka tiba di desa tua yang sunyi. Semua rumah terkunci. Di tengah desa ada sumur tua dengan papan kayu. Air ini hanya bisa diminum oleh hati yang jujur. Mereka mencoba minum. Shakib merasa airnya pahit. Faris merasakan pasir di lidah. Abu Nawas mengambil air sambil berucap bismillah, lalu meminumnya dengan tenang. Shakib melotot. "Ini jelas trik. Kau pakai ilmu sihir, ya?" Abu Nawas hanya tersenyum. "Sihir? Tidak. Hatimu saja yang sedang pahit." Di ujung desa, ada gerbang batu dijaga kakek berjanggut putih. Ia berkata, "Untuk lewat, jawab teka-teki ini. Apa yang selalu dekat dengan manusia, tapi manusia sering lupa kepadanya?" Mereka berembuk. Naim menjawab, "Uang." Rafi menjawab, "Teman." "Salah semua." Abu Nawas menjawab, "Kematian." Gerbang pun terbuka, dan suasana hening. Bahkan Zahir yang sombong terdiam. Malamnya mereka tiba di lembah. Langit penuh bintang jatuh. Abu Nawas bercerita tentang masa lalunya yang penuh kesalahan, hingga ia sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja.
Bilal menunduk, teringat ibunya yang sering mengajaknya sholat. Air matanya jatuh pagi itu. Mereka tiba di sungai dengan air berkilau seperti perak. Di papan kayu tertulis, "Barang siapa mandi di sini sambil mengucap syahadat, akan bersih dari dosa." Awalnya mereka tertawa, tapi Bilal melangkah duluan. Ia mengucap syahadat dan menyelam. Saat muncul, wajahnya berubah cerah. Melihat itu, satu persatu ikut. Saat keluar dari air, mata mereka basah, bukan karena sungai, tapi karena hati mereka mulai luluh. Sakib berkata, "Kami pikir bisa menipumu. Ternyata, yang tertipu adalah kesombongan kami sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Harta yang kalian cari bukan emas, tapi hati yang kembali pada Allah." Mereka kembali ke kota. Bukan lagi 7 badai, tapi 7 penolong. Mereka mengembalikan barang curian, membantu pasar, membersihkan masjid. Raja terkejut. "Apa rahasiamu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Petualangan, teka-teki, dan sedikit jebakan yang mendidik." Beberapa hari setelah kembali ke kota, Abu Nawas mengajak mereka ke sebuah tempat yang terkenal penuh penipuan, pasar bayangan. Di sini, orang menjual emas palsu, obat ajaib yang tak berguna, dan janji-janji manis yang hanya racun. Para pedagang mengenal 7 pemuda ini sebagai mantan rekan bisnis gelap. Begitu mereka muncul, terdengar seruan. Pedagang 1, "Wah, Tuan Sakib, sudah lama tak menipu bersama." Pedagang 2, "Faris, bawa emas tiruan baru." Sakib menunduk malu. Faris bahkan tak berani menatap mata mereka. Abu Nawas pura-pura berbicara lantang. "Abu Nawas, aku datang bersama mereka, tapi kali ini kami hanya membeli barang halal, jujur, dan bermanfaat." Para pedagang terdiam. Beberapa mencibir, beberapa malah gelisah, takut kehilangan pelanggan tetap mereka. Hari itu, 7 pemuda justru membantu warga miskin mendapatkan barang layak pakai dengan harga murah, menebus barang-barang yang dulu pernah mereka tipu. Itu jadi ujian pertama. Apakah mereka tergoda kembali atau tetap teguh? Suatu malam, Bilal menemukan surat terselip di pintu masjid. Tulisan di kertas itu sangat rapi. "Jika ingin tahu siapa yang benar-benar ingin kalian binasa, datanglah ke masjid tua di ujung kota, tengah malam ini." Datang tanpa Abu Nawas. Awalnya mereka curiga itu jebakan. Tapi rasa penasaran menang. Tengah malam, mereka berangkat diam-diam. Di masjid tua, mereka mendapati seorang pria berjubah hitam menunggu. Suaranya berat. Pria misterius. "Kalian pikir sudah berubah? Dunia ini penuh godaan. Aku bisa membuat kalian kaya lagi, asal tinggalkan semua niat baik." Naim mulai tergoda. Ia mengingat masa-masa kantongnya selalu penuh. Tapi sebelum ia menjawab, terdengar suara tawa dari kegelapan. "Ya!" Abu Nawas muncul sambil menyalakan lentera. "Abu Nawas, maaf, aku tidak bisa menahan diri untuk mengikuti. Dan lihatlah, godaan kadang muncul dengan wajah yang paling kalian percayai." Ternyata pria itu adalah mantan guru licik mereka di masa lalu, yang dulu mengajarkan trik penipuan. Malam itu, mereka memutuskan memutus semua hubungan dengan masa kelamnya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas membawa mereka ke rumahnya dan menunjukkan sebuah peti kayu tua dengan 3 gembok. "Abu Nawas, di dalamnya ada harta yang lebih berharga daripada emas. Tapi hanya akan kuberikan jika kalian bisa membukanya dengan kunci hati, bukan kunci besi." Mereka kebingungan. 3 hari mereka mencoba membongkar peti itu dengan segala cara. Dari mengintip, menggoyang, sampai mencoba anak kunci palsu. Semua gagal. Akhirnya, Bilal membaca catatan kecil di bawah peti. "Hati yang ikhlas,
lidah yang jujur, dan tangan yang bermanfaat adalah 3 kunci yang akan membukanya. Mereka pun membantu orang miskin di kota, membersihkan masjid, dan berkata benar pada semua orang selama 3 hari penuh. Pada hari keempat, saat mereka kembali ke rumah Abu Nawas, peti itu terbuka sendiri. Di dalamnya hanya ada sebuah cermin. Abu Nawas, itulah hartanya kalian sendiri. Kalian adalah harta yang lebih berharga daripada emas, jika kalian memilih jalan yang benar. Sebagai tanda syukur, mereka mengadakan pesta besar di alun-alun. Tapi bukan pesta hura-hura. Mereka mengundang anak yatim, orang miskin, dan para pedagang kecil. Husain yang dulu suka membuat keributan, kini jadi pengatur acara yang tertib. Faris yang dulu membuat barang palsu, kini membuat mainan kayu gratis untuk anak-anak. Naim yang dulu berjudi, kini membagikan roti hangat. Raja datang diam-diam untuk melihat. Ia tersenyum lebar saat melihat perubahan itu. Raja, Abu Nawas, aku tidak hanya melihat mereka berubah, tapi aku melihat seluruh kota ini ikut berubah. Di malam terakhir sebelum mereka berpisah, Abu Nawas duduk bersama mereka di tepi sungai. Angin malam membawa aroma bunga dan suara air yang menenangkan. Abu Nawas, kalian akan terus diuji. Mungkin kalian akan jatuh lagi suatu hari. Tapi ingatlah, kembali kepada Allah itu selalu terbuka. Jangan tunggu hutan sunyi atau sungai cahaya untuk bertaubat. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan baru. Mereka semua mengangguk. Ada air mata, ada tawa kecil, dan ada rasa hangat di hati yang tak bisa dijelaskan. Beberapa bulan setelah mereka berpisah, Naim membersihkan rumahnya dan menemukan kembali cermin dari peti Abu Nawas. Saat ia mengelap bagian belakang cermin, ia menemukan peta kecil terukir samar di kayunya. Peta itu menggambarkan jalur berliku menuju lembah 3 cahaya, sebuah tempat yang konon hanya bisa ditemukan oleh orang yang jujur. Ia segera mengumpulkan ke-6 sahabatnya. Faris, ini pasti permainan Abu Nawas lagi. Bilal, atau ujian baru. Mereka sepakat mencarinya. Anehnya, peta itu menunjuk rute yang membuat mereka melewati 3 desa yang pernah mereka rugikan di masa lalu. Di desa pertama, mereka bertemu orang-orang yang pernah mereka tipu saat menjual obat palsu. Mereka minta maaf, mengembalikan uang, dan memberi bantuan nyata. Setelah itu, bagian pertama peta memancarkan cahaya keemasan. Di desa kedua, mereka membantu membangun kembali masjid yang pernah mereka biarkan roboh demi keuntungan pribadi. Di desa ketiga, mereka mempertemukan kembali 2 keluarga yang pernah mereka adu domba. Setiap kebaikan yang mereka lakukan membuat peta itu semakin bercahaya. Akhirnya mereka tiba di lembah yang dimaksud. Saat matahari terbenam, 3 berkas cahaya muncul dari langit dan jatuh ke tanah, membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu berdiri Abu Nawas. Abu Nawas, kalian kira aku tidak tahu? Aku yang menaruh peta itu di balik cermin. Lembah ini bukan sekadar tempat, tapi simbol. Ia menjelaskan. Cahaya pertama melambangkan kejujuran. Cahaya kedua melambangkan pengabdian. Cahaya ketiga melambangkan kesabaran. Siapapun yang memiliki ketiganya akan selalu menemukan jalan pulang, meski tersesat sejauh apapun malam itu, mereka makan bersama di lembah. Abu Nawas menyuguhkan roti panas, madu, dan susu kambing. Di tengah makan, ia berbisik, Abu Nawas, kalian tak sadar, kan? Perjalanan ini membuat kalian memperbaiki semua luka masa lalu. Itulah taubat yang sejati, bukan sekadar menyesal, tapi memperbaiki. Para pemuda saling pandang, terdiam. Mereka baru mengerti
Perjalanan ini adalah rencana besar yang disusun Abu Nawas sejak awal. Saat mereka hendak pulang, Abu Nawas memberikan masing-masing sebuah kantong kecil. Di dalamnya ada 1 biji kurma kering. Abu Nawas, simpanlah ini. Saat dunia terasa gelap, tanamlah biji ini. Jika tumbuh, itu tanda hati kalian masih hidup. Tak ada yang mengerti maksudnya sepenuhnya, tapi mereka menyimpannya dengan hati-hati. Konon, bertahun-tahun kemudian, biji itu memang tumbuh, tetapi hanya bagi mereka yang menjaga hati tetap bersih. Suatu malam di musim semi, Faris sedang duduk di teras ketika secarik kertas terbang dari arah sungai. Tulisan di atasnya samar dan seperti puisi. 7 langkah ke timur, 5 napas ke utara. Carilah batu yang menangis. Di bawah pohon yang tak pernah tua. Di pojok bawah ada tanda kecil berbentuk bulan sabit, tanda yang mereka semua kenal. Tanda milik Abu Nawas. Mereka pun berkumpul dan memutuskan mengikuti petunjuk itu. Setelah 2 hari pencarian, mereka menemukan batu besar di tepi hutan. Anehnya, setiap kali malam tiba, batu itu mengeluarkan suara tetesan air, seolah sedang menangis. Air itu jatuh ke sebuah lubang kecil di tanah. Bilal mencoba menggali dan menemukan kotak kayu berisi gulungan kulit. Tulisan di gulungan itu berbunyi, "Yang hilang bukanlah harta, tapi janji yang tak ditepati. Temukan 3 janji masa lalu, dan penuhi sebelum bulan purnama." Mereka menyadari, dulu ketika masih hidup dalam kelicikan, mereka sering membuat janji palsu. Ada 3 janji besar yang paling berat. Janji kepada seorang janda untuk membangun sumur yang tak pernah mereka lakukan. Janji kepada seorang guru untuk mengembalikan kitab yang mereka pinjam dan jual. Janji kepada seorang anak kecil untuk menemukan ayahnya yang hilang. Mereka berangkat menunaikan ketiganya. Sumur dibangun dengan tangan mereka sendiri. Kitab dibeli kembali dengan uang hasil kerja halal. Ayah sang anak ditemukan di kota jauh, hidup sebagai pedagang miskin. Ketika 3 janji itu terpenuhi, malam purnama pun tiba. Mereka kembali ke batu yang menangis, dan menemukan Abu Nawas duduk di atasnya, tersenyum. "Abu Nawas, kalian mengira ini hanya tentang menepati janji? Tidak. Ini tentang mengikat hati pada kebenaran, agar tak mudah tergelincir." Ia kemudian memberikan mereka peta baru, tapi kali ini tanpa kata-kata. Hanya gambar bintang-bintang yang membentuk tanda tertentu. Ternyata, peta itu menunjuk pada Gunung Siraj, puncak tertinggi di wilayah itu. Mereka harus memanjatnya untuk melihat formasi bintang seperti di peta. Saat mencapai puncak, bintang-bintang membentuk simbol seperti tangan yang terbuka. Di tengah puncak, mereka menemukan mangkuk batu alami berisi air yang jernih. Abu Nawas sudah menunggu di sana, entah bagaimana ia selalu sampai lebih dulu. "Abu Nawas, air ini hanya bisa kalian minum jika hati kalian ringan. Jika ada penyesalan yang belum kalian lepaskan, air ini akan terasa pahit. Satu persatu minum. Bagi yang benar-benar ikhlas, air terasa manis. Tapi bagi yang masih menyimpan dendam atau iri, air terasa pahit dan dingin. Itu menjadi pengingat terakhir, kebersihan hati lebih berharga daripada semua pencapaian."